Ini sepak bola penting. Karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Mengikut kajian, batik pada asalnya yang paling original, yang paling asli, yang paling sulung bermula dekat mana? Dekat Pulau Jawa, Indonesia. Jadi aslinya batik berasal daripada Indonesia. Itu yang korang nak dengar kan? Dah, puas hati? Happy? Tak happy lagi? Belakang korang kalau ada pentas, korang naik pentas tu, ada piala, piala tu tulis batik milik Indonesia, korang angkat-angkat piala tu. Angkat. Okey. Tak puas lagi? Tak happy? Serius nanti sebelum korang meninggal, korang pesan dekat keluarga korang, nanti masuk kuburan nanti jangan pakaikan kain kapan, pakai kain batik, pakai baju batik, semua baju batik, semua batik lah. Okey, nanti dah mati pun bawa lah batik tu ke dalam kubur tu. Okey, kan? Memang mengagumkan sangat. Halo semua teman-teman, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu ya. Oke teman-teman semua, saya ada cerita sedikit ya. Tepatnya 5 hari yang lalu itu saya lagi mau buat video untuk channel ini. Terus sudah siap semua perlengkapannya, bahannya. Ternyata baru mau mulai, tiba-tiba saja mama saya gedor pintu. Dan membawa berita yang mengejutkan kami semua. Yaitu salah satu saudara sepupu saya meninggal. Pada saat itu langsung saya bisa melanjutkan karena ya harus segera ke rumah sakit untuk menjemput mayatnya. Ada kami sekitar 40 lebih motor lah untuk pergi ke sana. Dan yang bikin kami shock itu karena ini secara tiba-tiba berita ini. Dan ya kemarin itu kami sudah mengantarkan sepupu saya ini ke tempat peristirahatan. Dan terakhirnya ya itu sangat shock buat kami karena begitu cepat sekali. Ya sangat-sangat ya meninggalkan kesedihan yang dalam buat keluarga besar kami ya. Ini sepak bola penting. Karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Ini kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Maret 2019. Betul, ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Kita semua sama, Pak. Yakin kita bisa atau tidak? Dan ini dokumen Ketua PSSI berturut-turut tanggalnya 14 Desember Desember 2023. terus sudah beliau membangun tim nasional yang kuat dari seluruh dunia, banyak keturunan Indonesia, diaspora Indonesia di mana-mana. Ternyata banyak sekali dan mereka potensial sekali, pemain-pemain yang sangat baik. Jadi kita optimis ke depan. Terima kasih, bravo, semangat. Kami sebagai keluarga sepak bola menyambut baik apa yang menjadi dan tentu untuk beliau perhatikan olahraga khususnya sepak bola. Seperti kayak sepak bola kita. Sepak bola kita ini masih aja meribut. Ada saja orang-orang yang masih meributkan soal naturalisasi. Gitu. Itu kan gak masuk akal, Bang. Mereka kan kalau mereka pengamat sepak bola,
atau mereka orang yang mau concern dengan sepak bola, artinya mereka bisa lihat bahkan negara seperti Prancis aja pernah di satu pertandingan misalnya mungkin nggak ada orang berdarah Prancis 100% tuh di situ. Iya, betul itu. Udah campur aduk, ada dari Afrika, ada dari Asia, macam-macam itu. Inggris juga begitu. Jerman yang tadinya hampir bisa dibilang nggak ada kulit lain selain kulit putih juga mulai berwarna. Gitu. Jadi gimana masih memperdebatkan soal ini dan kemudian mengatakan bahwa sepak bola Indonesia sekarang ini bisa berkembang pesat itu terang aja karena naturalisasi loh. Naturalisasi ini kita terima udah 3 periode kepemimpinan ketua umum yang lalu kok. Gitu. Nah cuma baru berhasil sekarang karena ada ketua umum yang cukup disiplin untuk memilih pemain yang bagus, terus kemudian punya kemampuan juga untuk bagaimana meyakinkan mereka menjadi pemain di Indonesia. Dan kemudian ketika menjadi pemain Indonesia mereka lihat atmosfer sepak bola kita begitu dahsyat. Jadi memang ada keinginan besar dari para diaspora sepak bola kita ini bahwa bermain menjadi pemain nasional di klub di negara Indonesia itu membanggakan karena ada rakyat Indonesia yang memang 70% adalah penggemar bola. Dan kalau kita lihat pertandingan terakhir itu di stadion utama kan luar biasa merinding itu Bang. Gitu. Itu kan bikin semua pemain naturalisasi itu kenapa nggak dari dulu kita nih membela Indonesia begitu. Dan bahkan saya tahu satu cerita Bang, Justin Hubner dan Ivan Jenner itu dia punya sahabat satu lagi yang sebenarnya udah dari dulu itu menginginkan bisa menjadi pemain nasional Indonesia, keturunan Indonesia juga, saya lupa namanya. Sayangnya dalam proses naturalisasi itu dia kecelakaan mobil, jadi dia meninggal dunia. Nah yang dua ini nih yang berhasil, yang tadinya memimpikan mereka bisa bertiga bersama-sama membela Indonesia, itu kalau setiap selesai pertandingan itu selalu mengenang si sahabatnya ini, saya lupa namanya itu. Wah itu kan kalau kita dengar cerita Justin Hubner dan Ivan Jenner itu, luar biasa kan. Jadi mereka muda-muda jauh-jauh hari dari sekarang ini mereka sudah bercita-cita menjadi pemain nasional Indonesia. Belum terbayang mereka bagaimana caranya mungkin ketika itu. Gitu. Mereka, teman-teman. Dan sekarang terjadi gitu. Dan kita lihat sekarang kita nonton sepak bola juga sekarang semangat sekali karena memang ada hope Bang, ada harapan kita untuk menuju Piala Dunia gitu. Kalau yang lalu kan kita nggak ada harapan. Pertanyaannya, kenapa dia memimpin pertandingan perempat final Aceh lawan Sulteng di saat-saat akhir menggantikan Ahmad Hilmi? Itu pertanyaan krusial gitu loh. Kalau kita menduga-duga berdasarkan pengetahuan pengalaman saya dalam soal match fixing pengaturan skor, kenapa Ahmad Hilmi nggak mau menjalankan tugasnya sebagai pertandingan skor? Bisa jadi dia mau lurus, dia tidak mau ambil resiko, maka dia menolak memimpin pertandingan itu. Kemudian diganti oleh Eko Agus. Memang lisensinya C1, tetapi C1-nya kategori C. Karena C1 itu ada A, B, C, dia kategori C. Dia Liga 3, dia EPA, dia Liga Surati Nasional. Itu baru dia boleh. Kenapa di pertandingan seperti ini pilihannya kepada Eko Agus? Gitu loh. Makanya kalau PSSI benar mau usut kasus ini, periksa pengawas wasit, Kusni, periksa Matchcom, pengawas pertandingan, periksa juga technical delegate-nya. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura ini. Kalau perlu periksa sekjen sebagai atasan technical delegate. Karena Desi Afrianto sehari-harinya adalah deputy sekjen. Jadi apa-apa kan pasti diketahui oleh atasannya harusnya. Gitu loh. Siapa yang menugaskan wasit juga periksa. Tapi siapa yang mau diperintahkan oleh PSSI untuk memeriksa itu? Komdis. Beberapa bulan lalu atau sebulan lalu saya bilang, integritas sepak bola di Indonesia sudah mati ketika Komdis hanya mengurangi atau hanya menghukum pelaku match fixing dengan mengurangi 3 poin. Ketika Komdis hanya menghukum pelaku atau menghukum yang terlibat di dalam match fixing dengan mengurangi 3 poin dan denda 150 juta, disitulah sebetulnya
integritas sepak bola mati. Kenapa? Karena itu memberikan sinyal kepada para pelaku match fixing lainnya. Nggak perlu takut match fixing, nggak perlu takut main-main, nggak perlu takut main gila di pertandingan. Karena apa? Hukumannya cuma -3 dan denda 150 juta. Hukumannya cuma itu. Agak lucu, agak trigger dengan apa pernyataannya punya pengalaman pengaturan skor. Ini maksudnya punya pengalaman apa dulu nih? Ilmunya atau prakteknya nih? Ini harus diperjelas ya. Pada baik kita lihat bahwa Bapak Prabowo mau secara lihat keseriusan beliau untuk sepak bola luar biasa, tidak jauh beda dengan Pak Jokowi yang memberikan support dukungan buat sepak bola Indonesia kita, itu sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita masyarakat semua memberikan dukungan penuh buat timnas kita, dan juga tokoh-tokoh yang berpengaruh di tanah air ini mendukung timnas kita, kenapa ada orang yang kayak mereka-mereka yang selalu mencari hal yang negatif, mencari hal buruk, yang selalu berusaha untuk menjatuhkan sepak bola kita? Mungkin saja kemungkinan besar mereka karena tidak diberikan kesempatan berada di dalam. Jadi ya mereka keluar-keluar, atau mereka sudah diberikan kesempatan di dalam tapi tidak maksimal. Atau mereka ada bisnis tertentu yang sudah terganggu. Ada keuntungan-keuntungan tertentu yang mereka pengen ambil tapi tidak bisa. Ya, saya berharap sih sepak bola Indonesia ke depannya terus mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa, perkembangan yang jauh lebih dahsyat lagi. Karena kita semua masyarakat Indonesia pengen sekali sepak bola Indonesia itu maju terus. Pada saya lagi sariawan jadi ngomongnya setengah mati. Batik asalnya daripada Indonesia ataupun Malaysia. Ini adalah satu topik yang paling hangat minggu ni. Kalau tengok dekat video-video aku, video yang tak ada kaitan pun, orang duk komen batik Indonesia, batik Indonesia, batik Indonesia. Jadi aku sebenarnya malas nak bahas pasal ni, sebab aku tahu akan ada orang-orang Indonesia yang akan komen, tak payahlah sibuk-sibuk pasal Indonesia, urusin negara lu doang. Tapi kalau aku tak bahas, banyak juga komen yang macam atas ni, kan? Tak beranilah apalah. Jadi video ni aku decide untuk bahas pasal batik Indonesia dan juga batik Malaysia. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Mengikut kajian, batik pada asalnya yang paling original, yang paling asli, yang paling sulung bermula dekat mana? Dekat Pulau Jawa, Indonesia. Jadi, aslinya batik berasal daripada Indonesia. Okay. Itu yang korang nak dengar kan? Dah, puas hati? Happy? Tak happy lagi? Belakang korang kalau ada pentas, korang naik pentas tu, ada piala tu tulis batik milik Indonesia, korang angkat-angkat piala tu. Angkat. Okey. Tak puas lagi? Tak happy? Serius nanti sebelum korang meninggal, korang pesan dekat keluarga korang, nanti masuk kuburan nanti jangan pakaikan kain kapan, pakai kain batik, pakai baju batik, semua baju batik, semua batik lah. Okey. Nanti dah mati pun bawa lah batik tu ke dalam kubur tu. Okey. Kan? Memang mengagungkan sangat kan batik tu kan. Jadi memang saya cakap dekat sini batik yang paling awal aslinya di Indonesia. Korang boleh stitch. Part yang ni korang stitch lah. Yang kedua, perbualan antara Speed dan juga driver Malaysia ni. Sebenarnya daripada video yang inilah yang menyebabkan viralnya pasal batik ni minggu ni. Okay. Maybe a lot of people in Indonesia, they don't understand English very well. So, what the driver said was, yes, there's batik in Indonesia, but there's also batik in Malaysia. Batik in Malaysia has different style, different designs. We use floral and so on. Meanwhile, batik in Indonesia, different style also. Kalau kalian nggak ngerti dalam bahasa Melayunya, betul batik ada dekat Indonesia dan batik juga ada di Malaysia. Coraknya berbeza-beza.
Benda ni korang boleh Google sendiri sebab korang kan suka Google. Korang Google lah batik di Malaysia, coraknya lain. Dan kalau korang nak tahu, bukan sahaja di Malaysia yang ada batik ni. Dekat negara-negara lain pun ada juga batik dengan corak mereka sendiri. Tapi yang orang Indonesia marah bukan negara-negara lain. Yang mereka marah adalah negara Malaysia yang mereka gelar sebagai serumpun, sahabat, jiran, adik. Yang anggap betul ke serumpun serumpun ini ataupun hanya perkataan semata-mata? Ini untuk segelintir sahaja orang Indonesia, bukan semua. So, saya nak cakap dekat sini, macam saya cakap awal tadi, batik memang milik Indonesia. Batik, rendang, ayam woku, ayam opor, memang Indonesia yang punya. Jadi kalian harus berbangga dengan budaya dan makanan kalian. Manakala Malaysia pula juga harus berbangga dengan makanan-makanan kita. Macam masak lomak, cili api, asam pedas, tempoyak, nasi kerabu, nasi daging. Sedap betul lah. Okay, so saya rasa ini satu-satunya video saya cakap pasal benda ni. Kalau korang tak faham lagi, tak apa. Okay, saya harap ada yang faham. Dan macam biasa guys, yang belum follow lagi akaun ni, tekan butang follow. Dia iShowSpeed pergi ke Indonesia, dia dibawa ikut acara budaya Indonesia, makan makanan Indonesia, siap kibarkan bendera Indonesia lagi tu, sekaligus mempromosi Indonesia kepada seluruh dunia secara percuma. Tapi bila iShowSpeed dekat Malaysia, dia buat apa? Kat mana dia pergi? Apa keunikan negara kita yang dia tonjolkan? Tak ada apa-apa. Setakat Burger Ramli saja. Lepas ni, kalau nak panggil dia semula untuk promote Malaysia, kau dia akan letak bayaran yang sangat mahal. Sepatutnya waktu dia datang Malaysia hari tu, kena ambil peluang bawa dia betul-betul selami budaya dan keunikan negara kita. Yang ini, menteri datang jumpa dia pun tak ada masalah sebab dia memang layak disambut memandangkan dia mempromosi negara kita secara percuma. Dia sangat terkenal. Tetapi malangnya apa yang kita dapat lihat, dia pula kecewa dengan sambutan penyokong ekstrim yang tak hormat dia. Ramai kata beruk yang terkinja-kinja tu bukan rakyat Malaysia, tapi orang asing. Maka tetaplah salah pada kita kerana tak pastikan benda ni supaya tak berlaku. Teruk benarlah kita punya negara ni. Tak ada kebolehan apa pun. Orang datang secara percuma pun dia tak reti nak gunakan. Tak tahulah kod-kod semua tak kisah dekat iShowSpeed ni. Mungkin sebab dia hitam kot, bukan putih macam Mat Saleh Haprak yang di Malaysia ni, yang acah-acah makan Burger Ramli tu. Tahniahlah pada Indonesia. Terus maju ke hadapan. Welcome, Miss Cosmo, Malaysia. Hey, Minangkabau. Her outfit is inspired by traditional outfit known as Minangkabau from Negeri Sembilan, Malaysia. Oh, no. Minangkabau. Itu di Sumatera. Ya. Aduh. Oke, teman-teman, terlepas dari semua kontroversi yang dilakukan, ada beberapa ini oknum itu klaim bahwa batik itu asal dari Malaysia. Ya, sebenarnya kita sih nggak perlu apa ya, karena yang setahu saya itu iShowSpeed sendiri juga sudah bilang bahwa batik itu asalnya dari Indonesia, meskipun sempat terjadi perdebatan ya. Nah, teman-teman semua, kehadiran iShowSpeed sendiri di Indonesia itu saya sangat cukup apresiasi buat semua tim yang bertemu dengan iShowSpeed itu. Mereka memperkenalkan budaya Indonesia. Mereka juga memperkenalkan banyak hal yang diperkenalkan. Maka tidak heran kalau ada beberapa netizen Malaysia itu marah ngamuk karena waktu kehadiran iShowSpeed di Malaysia itu tidak dimanfaatkan baik-baik untuk memperkenalkan budaya-budaya di sana. Dan satu hal yang saya sangat sayangkan adalah ketika iShowSpeed harus batal ke Papua. Padahal kan di sana ada Raja Ampat, ada tradisi-tradisi menarik yang seharusnya bisa diperkenalkan. Saya tidak tahu kenapa batal. Yang saya tahu itu katanya tiketnya habis ya. Saya tidak tahu lebih dari situ, tapi itu sangat disayangkan. Kita berharap suatu saat dia bisa kembali ke Papua lagi untuk mengeksplor dan mempromosikan hal-hal menarik tentang Papua ke mancanegara.
Ayah dari Audero Mulyadi merestui kalau anaknya gabung timnas Indonesia. Menurut teman-teman gimana nih? Setuju nggak? Karena kemarin dia sempat nolak, tapi sekarang direstui. Katanya dia melihat keseriusan Pak Erick Thohir dalam membangun sepak bola Indonesia. Dan katanya Emil Audero ini juga lebih jago dari Martin Paes. Nah, gimana? Bener nggak kalau dia lebih jago? Ya oke, kalau saya sih setuju-setuju aja lah. Dia mau bilang lebih jago. Nah, karena si Emil Audero ini lebih jago, makanya nanti pemain kiper inti timnas kita itu Martin Paes. Nah, Emil Audero jadi apa? Jadi pelatih kiper. Jadi nanti Martin Paes main di lapangan, Emil Audero di kantor. Nah, kalau lebih jago gitu, jadi pelatih. Marah Kok beda omongannya Bapak Emil? Perasaan dulu Bapak Mulyadi, Bapak Anda, Bapak Emil, bapaknya Bapak Emil maksud gua, itu dulu bilangnya mimpi gitu. Bilangnya nggak mau ngebela timnas. Sekarang pengen. Gue tahu kalau Anda itu bener-bener 100% orang Indonesia. Karena Bapak Anda, Bapak Mulyadi itu orang Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita masih membutuhkan seorang Emil Audero Mulyadi yang sekarang karirnya aja di Como menjadi pilihan kedua dari seorang Reina, kiper 41 tahun? Apa kita masih membutuhkan seorang kiper lagi setelah kita memiliki seorang Martin Paes yang punya ketulusan dan niat hati untuk membela negara ini? Dan permainannya luar biasa boy di 2 pertandingan dia, 2 kali man of the match. Apa kita masih membutuhkan seorang kiper lagi? Jujur kalau lu tanya menurut gua ya, butuh boy. Kalau misalnya Emil pengen ngebela Indonesia, silahkan. Kita nggak punya hak buat ngelarang boy. Apakah dia bisa menggeser pas? Mungkin bisa, mungkin. Mau gimana pun CV seorang Emil itu jauh lebih baik daripada pas. Tapi secara match sharpness harusnya pas lebih baik daripada Emil. Tapi kalau kita punya 2 kiper yang levelnya Eropa, why not brother? Dan ini bisa jadi hal yang bisa memicu atau bisa memancing jiwa kompetitif dari seorang Hernando, Nadeo, Adi Satrio. Gak ada masalahnya kalau misalnya emang Emil pengen join ke kita. Tapi Anda harus siap Pak Emil untuk menjadi pilihan kedua setelah Martin Paes. Tetap kalau gua untuk saat ini Martin Paes akan selalu menjadi pilihan utama di gawang timnas kita. Ya semoga kalau emang benar dia pengen jadi WNI segera diproses lah ya. Gak ada masalah kok. Gue juga kalau jadi Emil di tahun segitu ditawarin jadi main di timnas, ogah juga gue main bareng main Ligue 1 ya. Sampai sini dulu boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman semua, apa ya? Saya pribadi ya, kalau saya sih ya mau dinaturalisasi juga terserah, tapi ya mau enggak juga ya terserah. Tapi usaha saran ya kalau didengar sih, saya berharap ya Martin Paes yang diutamakan, karena pertama ya beliau hadir dan sudah memberikan kontribusi daripada orang-orang yang hanya mau mencari enaknya saja, dan ketika lagi buruk mereka malah menjelek-jelekan negaranya lah, menjelekkan inilah, mencari alasan, mengkambing hitamkan. Itu tidak perlu. Nggak perlu buang-buang waktu dengan orang-orang seperti itu. Mendingan fokus dan cari yang lain saja lah.